Kisah berlatar di dunia sihir, tempat di mana sihir adalah hal yang biasa dalam keseharian. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, semua orang di dunia ini bisa menggunakan sihir. Sihir diyakini sebagai anugerah pemberian dewa, dan status sosial pun ditentukan oleh tingkatan sihir. Jauh di dalam hutan, ada seorang pria bernama Mash yang menyukai kue sus dan tak bisa memakai sihir. Mash sangat suka berlatih otot, sehingga kekuatan fisiknya melebihi orang normal. Latihan beban berat saja, sudah seperti mengangkat sapu lidi yang tak ada harga dirinya. Bahkan, hewan di sana pun sampai gemeteran melihat Mash yang sedang latihan. Adegan pun beralih ke ayahnya Mash yang bernama Regro Burneadit. Yang dimana, Regro dan Mash tinggal di dalam hutan yang jauh dari kerumunan manusia. Regro sendiri sudah berusia 75 tahun dan sudah melewati banyak pengalaman hidup. Berkat pengalamannya, Regro belajar cara melawan stres dan hal yang mengganggu pikirannya pun sudah berkurang. Yang ketika lagi enaknya bersantai dan minum teh, Mash malah pulang dengan merusak pintu yang membuat Regro stres dan berteriak dengan histeris. Mash mengatakan, kalau dia merusak pintu itu karena lupa cara membukanya ditarik atau didorong. Sang ayah sudah pasti ngomel-ngomel, karena bisa-bisanya Mash lupa cara membuka pintu. Niat memperbaiki, Mash malah membantingnya dengan cara seperti ini. Keduanya pun masih akur dan mengobrol, meskipun si Mash telah menghancurkan pintu. Mash merasa penasaran dan menanyakan alasan sang ayah yang selalu menyuruhnya latihan otot. Alasannya, karena Mash tak bisa menggunakan sihir yang membuatnya berbeda dari orang biasa. Akan tetapi, Regro menyembunyikan hal tersebut dan memilih pergi meninggalkan rumah. Selama dia pergi, Mash diminta untuk menjaga rumah dan diperingatkan agar tak pergi ke kota. Hal itu karena Mash tak memiliki tanda di wajah dan akan berbahaya jika orang-orang tahu. Namun, Mash ingin membeli kue sus kesukaannya dan ngeyel ke kota sendirian. Singkat cerita, Mash kemudian sampai di kota yang sudah pasti dipenuhi keramaian. Yang dimana, orang-orang di sana terlalu bergantung pada sihir dan selalu menggunakan sihir dalam melakukan sesuatu. Mash lalu sampai di toko kue sus, dan mencium aromanya saja membuat Mash bersemangat. Dan saking terlalu semangatnya, Mash sampai kebablasan dan menggenggam uang koin sampai pada bengkok semua. Wajah si penjual pun berubah jadi panik, karena biasanya uang koin tak bengkok saat digenggam. Merasa bersalah, Mash kemudian mengambil uang-uang itu dan langsung memperbaikinya ke bentuk semula. Namun tiba-tiba, angin berhembus dengan kencang yang membuat penutup kepala Mash terlepas. Semua orang pun dibuat terkejut saat melihat wajah Mash yang tidak memiliki tanda. Adegan pun beralih ke seorang pria bernama Brett Coleman yang merupakan petugas kepolisian. Di tempat itu pun ada satu penjahat yang berhasil ditangkap karena kasus mencuri. Brett sedang membaca berita koran tentang terpilihnya seorang murid yang menjadi visioner suci. Visioner suci adalah gelar yang diberikan kepada murid yang menunjukkan tingkat keteladanan tertinggi. Murid itu bernama Rain Ames, yaitu murid tahun kedua dari Akademi Sihir Easton. Si penjahat kemudian minta diampuni, yang justru membuat Brett ingin menghajarnya. Namun tiba-tiba, Brett mendapat telepon yang melaporkan kalau ada bocah tanpa tanda yang berkeliaran di kota. Sedangkan Mash malah menabrak polisi yang sedang mabok dan membuat baju si polisi kotor kena kue sus. Mash pun langsung meminta maaf dan berniat memberikan kue sus untuk polisi tersebut.
Namun, si polisi malah ngoceh-ngoceh gak jelas sambil curhat tentang gajinya yang kecil. Semakin alkohol ditenggak, si polisi malah bersikap arogan dan membanting kue sus yang dipegang oleh Mash. Mash pun harus terlibat keributan dan membalas perlakuan si polisi dengan menarik seragamnya sampai robek. Tak lama, Brad kemudian datang dan menghentikan keributan mereka berdua. Brad pun langsung melihat ke arah Mash dan berniat menangkap Mash karena tak punya tanda. Namun tiba-tiba, Regro datang dan membawa Mash kabur dari kota. Yang ketika sampai di rumah, Mash langsung diomeli oleh Regro karena tak mendengar omongannya. Alhasil, Mash harus dihukum oleh sang ayah dan harus mengulangi latihannya berlatih otot. Dan pintarnya, Mash memasang muka melas yang membuat Regro tak bisa terus marah. Mash lalu memberikan kue sus yang dia beli yang menandakan perhatiannya pada sang ayah. Namun tetap saja, Regro masih merasa was-was dan ragu apakah Mash bisa membuka pintu. Yang ketika Mash akan keluar, Regro pun langsung membukakan pintu agar pintu yang ditambal tidak rusak lagi. Selama ini, mereka hidup jauh dari kota dan memilih hidup di hutan untuk menyembunyikan Mash. Namun kali ini, kepolisian sihir sudah tahu keberadaan Mash dan pasti akan mencarinya. Dan ternyata, burung sihir yang dikirim oleh Brad sudah mengawasi mereka di luar rumah. Akibatnya, Brad tahu posisi rumah mereka dan datang untuk menangkap Mash. Ketika Mash akan masuk ke rumah, Mash pun mendengar pembicaraan yang berasal dari dalam. Yang ternyata, Brad sedang mengancam Regro agar menyerahkan Mash untuk ditangkap. Brad mengatakan kalau kepolisian akan menyingkirkan orang-orang yang tak bisa menggunakan sihir. Semua itu dilakukan untuk perkembangan dunia sihir, agar roda masyarakat terus berputar. Namun, Regro tak mau menyerahkan Mash, yang membuatnya dihajar hingga berkali-kali. Di masa mudanya, Regro memiliki energi sihir yang lemah dan dianggap anak gagal oleh orang tuanya. Pekerjaan sepele pun selalu gagal dia kerjakan dan tak dibutuhkan oleh keluarganya sendiri. Hingga sampai dewasa pun, kehidupannya selalu dipenuhi kegagalan yang membuatnya merasa putus asa. Regro merasa tak dibutuhkan siapapun dan mencoba bunuh diri untuk mengakhiri semuanya. Namun tiba-tiba, Regro mendengar tangisan bayi dan melihat si bayi yang tidak memiliki tanda. Dan bayi itu adalah Mash yang dibuang oleh orang tuanya karena tidak memiliki tanda. Sejak saat itu, Regro memutuskan merawat si bayi dan membesarkannya hingga sekarang dia dewasa. Meski tak ada ikatan darah, Regro sangat menyayangi Mash dan akan terus menjadi sosok ayah. Regro lalu berteriak menyuruh Mash kabur dan berharap suaranya bisa terdengar oleh Mash. Bukannya kabur, Mash justru datang untuk Regro dan menghajar mereka dengan tangan kosong. Nigero Masha! Bagi Mash, Regro adalah sosok ayah dan satu-satunya keluarga yang dia miliki sekarang. Regro pun merasa sangat terharu saat mendengar Mash mengatakan hal tersebut. Mash mengatakan kalau dia akan mengirim Brad ke neraka karena telah mengganggu keluarganya. Yang ternyata, Brad pernah di pasukan keamanan Biro Sihir dan penyihir daerah situ tak bisa melawannya. Perkataan Mash malah membuat Brad tertawa dan belum tahu kekuatan Mash sebenarnya. Brad langsung mengeluarkan sihir terkuatnya untuk mengalahkan Mash dengan cepat. Sihir itu pernah digunakan Brad mengusir naga saat jadi pasukan di kemanaan Biro Sihir. Di luar dugaan, Mash masih mampu bertahan, seakan serangan itu tak berdampak untuknya. Dan ternyata, semua serangan tadi bisa ditangkis oleh Mash hanya dengan tangan kosong.
Brad pun sama sekali tak menyangka kalau serangannya itu bisa ditangkis dengan mudah. Merasa tak terima, Brad kembali menggunakan sihir untuk menyerang Mash dengan lebih kuat. Rekannya pun mencoba menghentikan Brad karena sihir yang digunakan bisa menghancurkan satu area. Namun kali ini, serangan itu malah dijadikan atraksi bola dan ditahan oleh Mash seperti sedang bermain voli. Bahkan, Mash menjadikannya mainan bola kaki dan menggocek-gocek sudah seperti Lionel Messi. Sampai akhirnya, Mash mengakhiri pertarungan dengan gaya lemparan bola kasti. じいちゃん、杖借りるよ。白波の魔法じゃ俺に届くこともね。 Dan seketika, wajah Brad langsung berubah jadi lawak dan sudah pasti kena mental oleh Mash. Sang ayah pun dibuat mangap melongo karena latihan otot yang dia suruh membuat Mash jadi kuat. Mash pun mengancam akan membunuh Brad jika masih berani mengganggu keluarganya. Brad lalu menawarkan kesepakatan dengan jaminan kebebasan bagi Mash dan ayahnya. Namun dengan syarat, Mash harus bersekolah di Akademi Sihir dan harus terpilih menjadi visioner suci. Dengan begitu, Mash akan diterima oleh masyarakat dan tak akan diburu oleh seluruh negeri. Sedangkan Brad akan mengambil semua hadiah uang jika Mash terpilih menjadi visioner suci. Sampai akhirnya, Mash pun menerima kesepakatan tersebut demi hidup damai bersama ayahnya. それに選ばれろ。魔法学校へ行ってな。じいちゃんと平和に暮らす。グーパン